Om Swastiastu. Salam sehat untuk anak-anak semuanya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kolonialisme dan imperialisme. Sebelum membicarakan lebih jauh tentang imperialisme dan kolonialisme, mari kita simak dulu pengertiannya. Kolonialisme dan imperialisme adalah sama-sama berarti penjajahan atau penguasaan terhadap suatu daerah dan suatu bangsa oleh bangsa lainnya. Kolonialisme berarti koloni, berasal dari bahasa Latin yaitu konia yang artinya tanah. Kolonialisme adalah suatu sistem ketika suatu bangsa menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Sedangkan imperialisme imperator yang artinya adalah pemerintahan. Imperialisme atau imperator yang artinya pemerintahan adalah suatu penjajahan dilakukan dengan membentuk pemerintahan suatu negara terhadap negara lain. Jadi, meskipun artinya sama-sama penjajahan, tetapi imperialisme dan kolonialisme dapat dibedakan artinya. Kita lanjut sekarang, yaitu latar belakang maksudnya bangsa Eropa ke Indonesia. Yaitu diawali dengan jatuhnya kerajaan Romawi Timur setelah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Utsmani. Hal itu menyebabkan tertutupnya nanti perdagangan di Laut Tengah. Sehingga bagi orang-orang Eropa, hal ini nanti cukup menyulitkan dalam berdagang. Bangsa Turki menjalankan politik yang mempersulit bangsa Eropa beroperasi di wilayah kekuasaannya. Perdagangan antara Barat dengan Timur menjadi mundur. Eropa kekurangan barang-barang yang dibutuhkan seperti rempah-rempah. Sedangkan rempah-rempah di Eropa sangat diperlukan. Lanjut, faktor-faktor bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra itu ada 5 yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjajahan. Yang nomor 1, jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan bangsa Turki Utsmani. Seperti dikatakan tadi, itu akan menyebabkan nanti terputusnya perdagangan Barat dengan Timur, Timur dengan Barat. Nomor 2, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia Timur. Sehingga kisah perjalanan Marco Polo ini nanti menarik bagi bangsa-bangsa Eropa lainnya untuk ingin datang ke dunia Timur mencari rempah-rempah atau barang-barang dagangan lainnya. Nomor 3, pertemuan Kopernikus dan Galileo yang menyatakan bumi ini bulat. Hal ini cukup penting karena munculnya teori bumi ini bulat sekaligus memutuskan mitos yaitu bumi ini datar, sehingga orang-orang dulunya takut berlayar, takut jatuh di ujung dunia, menjadi hilang. Nomor 4, penemuan kompas. Nah, kompas adalah penunjuk arah, sedangkan di tengah lautan yang luas, di saat-saat tidak ada bintang, karena dulu orang berlayar mendasarkan pada ilmu falak, ilmu bintang. Nah, dengan adanya kompas, kekuatan tersebut menjadi hilang. Nomor 5, semangat Reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya. Dimanapun mereka berjumpa, mereka ingin membalas. Itu semangat Reconquista. Ini adalah bagian dari perang salib. Tujuan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra di samping mencari rempah-rempah ada 3 hal, yaitu goal, yaitu memburu kekayaan berupa emas, perak, dan barang-barang lainnya. Nomor 2, glory, yaitu memburu kejayaan, spiritualitas, dan kekuasaan. 3, gospel, yaitu menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. 3 hal inilah di samping menjadi rempah, yaitu tujuan dari bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia. Sekarang tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia. Apakah tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia? Itu ada beberapa hal yang mendorong. Yang pertama, agar dapat menguasai rempah-rempah langsung dari daerah sumbernya. Menguasai rempah-rempah langsung dari daerah sumbernya ini akan menyebabkan harga lebih murah, apalagi bangsa-bangsa Barat berkeinginan untuk melakukan monopoli rempah-rempah, sehingga menyebabkan dia akan mendapatkan keuntungan yang besar.
Nomor 2, menguasai wilayah yang strategis untuk perdagangan dan basis militer. Menguasai Indonesia merupakan wilayah yang strategis yang kita tahu berada pada posisi silang, yaitu dua benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Atlantik dan samudra Hindia. Yang nomor berikutnya, mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya alam suatu wilayah. Karena Indonesia kaya dengan sumber daya alamnya, maka penjajah ingin menguasai keseluruhannya. Ini nanti terbukti pada saat penjajahan masa barat, terutama Belanda di Indonesia. Nomor 4, ikut campur dalam urusan politik suatu wilayah. Ya, untuk menguasai wilayah tersebut dan untuk lebih mudahnya, maka bangsa barat supaya bisa mengatur daerah tersebut, mereka selalu ikut campur dalam bidang politik, yaitu pemerintahan. Sekarang bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, nah ini bangsa Spanyol dan Portugis sebagai pelopor penjajahan samudra untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Kedua bangsa itu terlibat dari persatuan sehingga Paus Julius II berusaha menjaga perdamaian kedua bangsa itu dengan melakukan perjanjian Tordesillas tahun 1494, yaitu nantinya mengatur wilayah di luar Eropa menjadi dua dengan garis meridian 1550 km sebelah barat Kepulauan Verdi, di mana belahan timur akan menjadi milik Portugis dan belahan barat menjadi milik Spanyol. Kita akan melihat penjelajah yaitu Columbus. Nah, dia ini minta kepada Raja Spanyol supaya diberikan sarana untuk melakukan penjelajahan samudra. Jadi Columbus dia belajar atas nama Spanyol. Mereka diberi kemudian berupa 3 buah kapal, yaitu dengan nama Pinta, Nina, Maria beserta 88 anak buahnya. Columbus sampai nanti di Kepulauan Bahama dan mengira bahwa Kepulauan Bahama itu sudah Kepulauan Hindia sebagai penghasil rempah. Penduduknya di sana adalah orang Indian. Setelah melanjutkan ke San Salvador dan Haiti, Columbus kemudian kembali ke Spanyol dan dia dianggap sebagai penemu benua baru, yaitu benua Amerika. Inilah keberhasilan Columbus ini akan diikuti nanti oleh pelayar yang lainnya, yaitu Magellan. Keberhasilan Columbus menemukan benua Amerika mendorong penjajah lain, yaitu terutama nanti adalah Ferdinand Magellan beserta kapten kapal bernama Sebastian Elcano melakukan pelayaran. Dia melalui rute yang telah dilalui dan ditulis oleh Columbus. Dan akhirnya dia berhasil mendarat di ujung selatan yang terdapat sebuah selat yang sempit, yang kemudian selat itu dinamakan Selat Magellan. Dari Selat Magellan dia berlayar menuju Samudra Pasifik. Pada bulan Maret 1521 ia mendarat di Pulauan Guam, Massawa, Filipina. Di Massawa, Filipina dia kemudian Magellan berselisih dan berujung kepada keributan dan peperangan. Nah, dalam peperangan tersebut Magellan terbunuh oleh penduduk Mactan dan selanjutnya pelayaran dipimpin oleh Sebastian Elcano. Tahun 1521 sampai dia di Maluku, daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian dia bertolak ke Spanyol dengan kapalnya yang penuh dengan rempah-rempah. Inilah ia dianggap kemudian Magellan dan Ferdinand Sebastian Elcano itu dianggap sebagai orang yang berhasil melakukan penjelajahan keliling dunia. Nah, itulah anak-anak materi hari ini. Nah, Bapak akan mengasihkan tugas kepada anak melalui classroom, yaitu tugasnya yang pertama adalah kemukakan faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudra. Kemukakan faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudra. Yang kedua, pada awal kedatangan bangsa Eropa yang ingin mendapatkan rempah-rempah langsung dari daerah sumber rempah-rempah, namun tujuan tersebut berubah menjadi ingin menguasai Indonesia. Terangkan tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia. Sekian materi hari ini, Bapak tutup dengan Pramono Santi. Om Santi.